Oke, ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan bahas definisi dasar dari min terms dan max terms. Nah, jadi kalau kita punya sebuah fungsi boolean, ya, katakanlah punya fungsi boolean itu punya n variabel. Nah, min term itu adalah product term. Nah, product term itu artinya bentuk perkalian. Nih, di sini perkalian ini bukan perkalian dalam artian apa namanya yang kita pahami biasanya gitu ya. Sebetulnya ini adalah bentuk n, ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua variabel, contohnya di sini, ya berarti kedua variabel yang ada x dan y itu harus ada pada term tadi dan bentuknya adalah bentuk perkalian atau bentuk n. Kalau kita punya tiga variabel x, y, z, nah x, y, dan z ini juga harus ada dalam apa namanya min terms tadi, term tadi ya, ketiga-tiganya. Jadi bisa x not ny not, bisa x not ny. Kalau misalnya tiga variabel bisa x, n, y, n, z, bisa x, n, y, n, z not, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah sekarang untuk max term. Max term ini adalah sum term dari keseluruhan variabel yang ada pada sebuah fungsi boolean. Jadi kalau tadi bentuknya apa namanya sebetulnya adalah n. Nah kalau max term ini adalah or dari keseluruhan variabel yang ada pada sebuah fungsi boolean. Jadi kalau contohnya kita punya dua variabel x dan y, maka bentuk dari max term itu bisa berupa x or y, x not or y, x not or y not, x or y not, dan seterusnya ya. Kalau misalnya ini kita bisa tambah lagi variabelnya menjadi 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang masalah simbol ya. Jadi kalau kalau min terms itu disimbolkan dengan M kecil, kalau max term itu dengan simbol M yang besar. Nah, kalau kita punya dua variabel, ya maka ada indeksnya. Jadi M0, M1, M2, sampai M3. Nah, begitu juga kalau misalnya kita punya tiga variabel, berarti nanti akan ada 8 ya, dari M0 sampai M7, baik untuk min terms dan max terms. Nah, ini adalah notasinya yang digunakan gitu ya. Jadi tadi kita lihat kalau untuk dua variabel x, y, ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah ya, kalau misalnya untuk min terms ini bisa dibilang mungkin agak normal ya, dalam artian kalau x 0 dan y 0, maka apa namanya dinyatakan atau direpresentasikan dengan x not and y not ya. Dan notasinya adalah ini untuk M0 ya. Nah, sekarang untuk max term ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Ini bentuknya adalah X. Jadi kalau misalnya di sini X-nya 0, Y-nya 0, justru X-nya dan Y-nya ini tidak ada komplement di sini ya. Karena bentuknya bentuk penjumlahan. Nanti kita akan lihat kenapa dia bisa begini, karena sebetulnya ada hubungan antara min term dan max term ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau untuk apa namanya untuk X 0, Y1, maka bentuk apa namanya min termnya adalah x not and y saja, max termnya jadi x and y, x or y not. Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Nah, jadi tiap min term itu adalah komplement. Nah, tadi yang saya sebut ya. Jadi hubungan antara min terms dan max terms itu saling komplement. Ini ingat teorema De Morgan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya di sini M2 itu adalah X and Y not ya. Kalau kita komplement X and Y not, maka hasilnya adalah X not or Y, dan ini sama dengan max term ya, M2 max term. Nah, makanya kita akan jumpai apa namanya untuk bentuk max term jika apa namanya variabelnya bernilai 0, maka justru dia tidak ada komplemennya, sedangkan kalau nilainya variabel 1, justru dia akan ada komplemennya karena patokannya dari min terms dikomplement sehingga jadi bentuk max terms. Oke, kita lanjut. Lalu ada aturan nih. Jadi min terms, max term itu ada aturannya. Yang pertama kita punya subscript ya. Subscript tadi itu yang apa namanya indeks ya. Nah, terus juga harus ada urutan yang sesuai dengan alfabetnya ya dalam penulisannya sebetulnya. Contoh misalnya kita punya apa namanya variabel A, B, dan C. Nah, max terms itu bisa dinyatakan A
or B or C not atau A or B or C ya. Nah, ini adalah bentuk yang tidak benar yang kedua ini. Jadi B or A or C, atau mungkin ini kalau misalnya min terms ya, A, C not, and B, dan seterusnya, ini tidak standar karena urutannya tidak sesuai dengan alfabet. Nah, untuk min terms juga bentuk yang yang benarnya berurutan sesuai dengan alfabet atau abjad. Nah, lalu yang tadi kita sudah bahas ya di awal, untuk bentuk min terms atau max terms itu harus mengandung semua variabel yang ada. Ya, kalau misalnya variabel yang ada ABC, maka dalam satu bentuk itu harus ada ABC-nya ya. Ini bukan bentuk max terms, ini juga bukan bentuk min terms, tapi ini bentuk standar yang akan kita bahas nanti. Ya. Nah, lalu indeksnya. Nah, indeks ini tujuannya apa? Nah, ini intinya sih untuk menentukan bilangan binarnya ya dalam desimal. Jadi kalau misalnya kan kita punya dua variabel ya, itu kan 0, 1, 2, 3. Nah, indeksnya simpelnya sih itu adalah kalau XY M0 adalah 00 ya. Terus M1 itu adalah 01. Nah, sesuai dengan urutan binarnya tapi dalam desimal ya. Sebenarnya kita lebih gampang untuk memahaminya. Nah, ini juga tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau untuk min terms 1 itu tidak dikomplement, 0 dikomplement. Untuk max terms kebalikannya. 0 itu yang justru yang tidak dikomplement, sedangkan 1 itu yang komplement. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya 3 variabel ya. Misalnya variabelnya x, y, dan z. Terus ya urutannya x, y, lalu z ya. Nah, untuk indeks 0 itu artinya kalau dalam desimal, dalam binarnya 000 gitu ya. Nah, ke M0-nya ya, untuk min terms, jadi min term 0 atau M0 itu adalah X not, Y not, Z not. Ya, untuk max term ya 0, karena 000 semua, maka tidak ada komplemennya X, Y, dan Z. Ya. Nah, penulisannya ini saya kasih tanda titik ya di sini supaya kelihatan terpisah nih ya. Jadi M0 untuk min term itu X not, and Y not, and Z not. Terus untuk untuk max term X or Y or Z. Nah, bagaimana dengan min term 6 ya atau M6 nih? Oke, tentunya jadi X, Y, Z not. Sedangkan untuk max term 6 ini jadinya adalah X not or Y not or Z. Oke, ini masih simpel ya. Nah, sekarang kalau kita punya 4 variabel, ya sebetulnya sama aja, cuma kita nanti punya indeksnya mulai dari 0 sampai 15 gitu ya. Nah, ini ada contoh yang mungkin tanya-tanya silakan dijawab sendiri ya. Kita bisa teman-teman bisa jawab di kuis yang ada di pop-up. Oke. Nah, sekarang mungkin saya akan tulis beberapa gitu ya di sini, jadi bentuknya A or B or C or D not ya. Terus di sini jadinya A not, B, C, D, dan seterusnya. Oke, mungkin itu dulu, kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan dengan hubungan antara min terms dan max terms.